diusir dari rumah sendiri, hanya karena memiliki keyakinan yang berbeda. Tidak hanya kehilangan keluarga, wanita ini juga kehilangan seluruh hartanya. Rekening diblokir, warisan dicabut, dan namanya dihapus dari keluarga. Ia pernah tidur dalam kesendirian, menahan lapar, dan menangis tanpa tempat pulang. Semua orang mengira hidupnya sudah hancur selamanya. Namun siapa tangka, 3 tahun kemudian, ia kembali dengan sosok pria yang mengejutkan semua orang. Seorang anak konglomerat yang kini menjadi suaminya. Saat kebenaran itu terungkap, mereka yang dulu merendahkannya hanya bisa terdiam tanpa kata. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Tempat kita berbagi kisah inspiratif yang penuh makna, ujian hidup, dan pelajaran berharga yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk ditonton, tapi juga untuk direnungkan. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa terinspirasi dari cerita ini. Alia adalah sosok yang sering menjadi bahan iri banyak orang. Terlahir di keluarga kaya dan terpandang, ia tumbuh dalam kemewahan yang nyaris tanpa celah. Rumahnya megah, penuh dengan fasilitas terbaik, dan setiap sudutnya mencerminkan status sosial keluarganya yang tinggi. Sejak kecil, hidup Alia sudah diatur, mulai dari sekolah elit, pergaulan terbatas, hingga rencana masa depan yang sudah disusun rapi oleh orang tuanya. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, anggun, dan selalu tampil sempurna. Senyumnya tak pernah lepas di depan orang lain, seolah hidupnya benar-benar tanpa masalah. Di media sosial, kehidupannya tampak seperti mimpi, liburan ke luar negeri, pakaian mahal, dan lingkungan pertemanan kelas atas. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia miliki, ketenangan hati. Di malam hari, ketika semua lampu kamar dimatikan dan kesunyian mulai terasa, Alia sering terbangun dengan perasaan hampa. Ia merasa seperti menjalani hidup orang lain, bukan hidup yang ia pilih sendiri. Semua keputusan penting dalam hidupnya selalu ditentukan oleh keluarganya. Apa yang harus ia pelajari, dengan siapa ia harus berteman, bahkan dengan siapa ia kelak akan menikah. Alia mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar arti kebahagiaan? Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal, kesibukan, hiburan, bahkan perjalanan ke berbagai tempat. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang. Hatinya seperti memanggil, mencari sesuatu yang belum ia temukan. Dan tanpa ia sadari, pencarian itulah yang perlahan akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan membuatnya kehilangan segalanya, tetapi juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun yang pernah ia miliki sebelumnya. Perubahan dalam hidup Alia tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua berawal dari sebuah pertemuan sederhana yang tak pernah ia sangka akan mengubah arah hidupnya. Suatu hari, Alia bertemu dengan teman lamanya, Sarah. Seseorang yang dulu ia kenal sebagai pribadi yang ceria dan modern, namun kini tampil berbeda dengan hijab yang menutupi auratnya. Awalnya, Alia hanya merasa penasaran. Baginya perubahan Sarah terasa begitu drastis. Namun yang paling mengejutkan bukanlah penampilannya, melainkan ketenangan yang terpancar dari wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Alia yang selama ini merasa hampa, mulai tertarik. Ia memberanikan diri bertanya, "Apa yang membuatmu berubah seperti ini?" Sarah hanya tersenyum lembut, lalu menjawab, "Aku menemukan sesuatu yang selama ini aku cari, ketenangan." Jawaban sederhana itu justru membekas di hati Alia.
Sejak saat itu rasa penasaran dalam diri Alia semakin besar. Ia mulai mencari tahu tentang Islam. Awalnya hanya sekedar membaca artikel, menonton video, hingga diam-diam meminjam. Keputusan Alia untuk memeluk Islam bukanlah hal yang mudah. Ia tahu konsekuensinya besar. Namun ia tidak pernah benar-benar siap menghadapi kenyataan yang terjadi setelahnya. Hari itu menjadi hari paling kelam dalam hidupnya. Dengan tangan gemetar namun hati yang mantap, Alia akhirnya mengungkapkan semuanya kepada keluarganya. Ia berdiri di ruang tamu besar rumahnya, tempat yang selama ini terasa begitu nyaman, namun kini berubah menjadi ruang penghakiman. "Aku sudah memutuskan, aku masuk Islam," ucapnya pelan namun jelas. Kalimat itu seolah menghentikan waktu. Suasana langsung berubah dingin. Wajah ayahnya mengeras. Ibunya terdiam, tak percaya. Sementara anggota keluarga lain mulai berbisik-bisik dengan tatapan penuh kekecewaan. "Apa yang kamu katakan?" Suara ayahnya meninggi, penuh amarah. Alia mencoba menjelaskan, mencoba menyampaikan bahwa ini adalah pilihan hatinya, bukan sekadar keputusan sesaat. Namun tak ada satupun yang benar-benar mendengarkan. Baginya, itu adalah langkah menuju kebenaran. Namun bagi keluarganya, itu adalah pengkhianatan. Amarah pun meledak. Ayahnya berdiri, menunjuk pintu dengan tatapan tajam. "Kalau kamu memilih jalan itu, maka keluar dari rumah ini. Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi." Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras dari apapun. Ia menatap ibunya, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun yang ia lihat hanyalah air mata, tanpa keberanian untuk membelanya. Hari itu, Alia tidak hanya kehilangan rumah, ia kehilangan keluarga. Dalam hitungan jam, semua berubah. Kartu-kartunya diblokir, akses keuangan ditutup, bahkan namanya tidak lagi disebut sebagai bagian dari keluarga. Ia benar-benar sendirian. Dengan langkah berat, Alia keluar dari rumah yang selama ini ia sebut sebagai tempat pulang. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang menahan. Hanya suara pintu yang tertutup, seolah menandai berakhirnya hidupnya yang lama. Di luar, dunia terasa asing. Langit tampak sama, namun segalanya terasa berbeda. Alia berjalan tanpa tujuan, hanya ditemani tas kecil berisi beberapa barang seadanya. Air matanya jatuh bantan henti. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang begitu dalam. Namun, di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tetap ia genggam erat. Keyakinannya. Meski semuanya pergi, ia tahu, ia tidak benar-benar sendiri. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dekat dengan Allah. Dan dari titik terendah itulah, perjalanan hidupnya yang sesungguhnya dimulai. Hari-hari pertama setelah diusir, terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Alia. Ia yang dulu terbiasa hidup dalam kenyamanan, kini harus menghadapi kenyataan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kamar hangat, tidak ada lagi makanan yang tersedia setiap saat, dan tidak ada lagi orang yang bisa ia panggil sebagai tempat pulang. Malam pertamanya ia habiskan di tempat sederhana milik seorang kenalan jauh yang bersedia menampungnya sementara. Namun Alia tahu, ia tidak bisa selamanya bergantung pada orang lain. Ia harus bertahan. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia miliki, Alia mulai mencari pekerjaan. Apa saja ia lakukan, menjadi pelayan di warung kecil, membantu membersihkan toko, bahkan pernah bekerja dari pagi hingga larut malam hanya untuk mendapatkan upah yang sangat sedikit. Tak jarang, penghasilannya bahkan tidak cukup untuk makan layak. Ada hari-hari di mana ia hanya minum air untuk menahan lapar. Ada malam-malam di mana ia menangis dalam diam, memeluk dirinya sendiri, mencoba kuat di tengah rasa sepi yang begitu menyesakan. Namun, di tengah semua kesulitan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Keteguhan.
Alia mulai belajar sholat dengan lebih baik. Ia menghafal doa-doa, membaca Al-Quran meski terbata-bata, dan perlahan merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Setiap kali ia bersujud, ia mencurahkan semua rasa sakitnya, kesedihan, kehilangan, ketakutan. Dan anehnya, setiap selesai berdoa, hatinya terasa lebih ringan, seolah ada yang mendengarkan, seolah ia tidak benar-benar sendiri. Lingkungan barunya mungkin sederhana, namun penuh kehangatan yang tulus. Beberapa orang yang baru ia kenal justru menunjukkan kepedulian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena kemanusiaan. Alia mulai menyadari bahwa hidupnya memang berubah, tapi bukan berarti semuanya menjadi buruk. Ia memang kehilangan banyak hal, namun ia juga mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Makna hidup yang sebenarnya. Dari wanita yang dulu bergantung pada segalanya, kini ia belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Dari seseorang yang selalu mengikuti arah orang lain, kini ia berjalan dengan keyakinannya sendiri. Dan meski jalannya penuh luka, Alia tahu satu hal, ia tidak akan kembali ke kehidupan lamanya. Karena di tengah keterpurukan ini, ia justru menemukan kekuatan yang selama ini tidak pernah ia sadari. Hari-hari Alia mulai terasa sedikit lebih ringan, meski hidupnya masih jauh dari kata mudah. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya, bekerja, beribadah, dan mencoba berdamai dengan masa lalu. Di tempat kerjanya yang sederhana, sebuah toko kecil di pinggir jalan, Alia menjalani hari seperti biasa. Hingga suatu hari, seseorang datang yang tanpa ia sadari akan mengubah hidupnya sekali lagi. Pria itu bernama Hasan. Penampilannya biasa saja, pakaian sederhana, tidak mencolok, bahkan cenderung pendiam. Ia bukan tipe pria yang langsung menarik perhatian. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Alia merasa tenang setiap kali berada di dekatnya. Hasan sering datang ke toko itu. Awalnya hanya sebagai pelanggan, namun lama-kelamaan ia mulai membantu hal-hal kecil, mengangkat barang, merapikan etalase, dan bahkan sesekali membantu pelanggan lain. Alia sempat heran, "Kenapa kamu sering membantu di sini?" tanyanya suatu hari. Hasan hanya tersenyum ringan. "Tidak apa-apa, selama bisa bermanfaat, kenapa tidak?" Jawaban itu sederhana, tapi terasa tulus. Seiring waktu, mereka mulai sering berbicara. Hasan bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar darinya selalu terasa penuh makna. Ia tidak pernah menanyakan masa lalu Alia secara mendalam, seolah ia menghargai luka yang mungkin belum siap untuk diceritakan. Namun dari cara Hasan bersikap, Alia merasa dihargai sebagai dirinya yang sekarang, bukan dinilai dari siapa dirinya dulu. Ada satu hal yang membuat Alia semakin penasaran. Hasan sering menghilang di waktu-waktu tertentu. Kadang ia datang dengan motor tua, tapi di lain waktu, ia terlihat turun dari mobil yang jauh lebih layak. Penampilannya sederhana, tapi sikapnya seperti seseorang yang terbiasa dengan dunia yang lebih besar. Namun Hasan tidak pernah menjelaskan apapun. Ia tetap menjadi sosok yang rendah hati, membantu tanpa pamrih, dan selalu menjaga batas. Perlahan, tanpa disadari, kehadiran Hasan menjadi bagian penting dalam hidup Alia. Di tengah kerasnya hidup yang ia jalani, Hasan seperti peneduh, tenang, tidak memaksa tapi selalu ada. Hingga suatu hari, Hasan berkata dengan nada serius namun lembut, "Alia, jika aku datang dengan niat baik untuk menjaga dan menemani kamu, apakah kamu bersedia?" Alia terdiam, bukan karena ragu, tapi karena ia tidak menyangka di tengah hidupnya yang hancur, masih ada seseorang yang melihatnya sebagai sesuatu yang berharga. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya Hasan, tanpa tahu latar belakangnya yang sesungguhnya, Alia hanya melihat satu hal, ketulusan. Dan dari situlah,
babak baru dalam hidupnya akan dimulai. Lamaran Hasan bukanlah lamaran yang mewah. Tidak ada cincin mahal, tidak ada pesta besar, bahkan tidak ada keluarga besar yang berkumpul merestui. Semua berlangsung sederhana, hanya niat yang tulus dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Di sebuah ruangan kecil, dengan saksi seadanya, Alia dan Hasan mengikat janji suci. Alia sempat terdiam sesaat sebelum ijab kabul berlangsung. Dalam benaknya, terlintas masa lalu. Bayangan hidup mewah, pernikahan impian yang dulu pernah direncanakan keluarganya. Namun kini, semua itu terasa begitu jauh. Yang ada di hadapannya hanyalah seorang pria sederhana yang menawarkan kehidupan yang mungkin tidak mudah, tapi penuh ketulusan. Dan Alia memilih itu. "Aku terima," ucapnya mantap dalam hati. Sejak saat itu, hidup mereka dimulai dari nol, benar-benar dari bawah. Rumah kecil yang mereka tempati jauh dari kata mewah. Perabotan seadanya, dapur sederhana, dan kehidupan yang harus mereka jalani dengan penuh perhitungan. Namun anehnya, Alia tidak merasa kekurangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehidupan yang nyata. Hasan bekerja keras setiap hari. Ia sering pulang larut, namun tidak pernah lupa menyapa Alia dengan senyuman. Sementara Alia terus berusaha membantu sebisanya, tetap bekerja, mengatur rumah, dan menjadi pendamping yang setia. Tidak ada kemewahan, tidak ada kemegahan. Namun ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Meski begitu, Alia kadang masih merasa penasaran. Ada hal-hal dari Hasan yang sulit ia pahami. Cara bicaranya yang terdidik, sikapnya yang tenang dalam menghadapi masalah, bahkan relasi-relasi yang kadang ia temui, terasa tidak biasa untuk seseorang yang hidup sederhana. Namun, setiap kali Alia mencoba bertanya, Hasan hanya menjawab dengan senyum. "Yang penting sekarang, kita jalani saja dulu," katanya lembut. Alia memilih untuk percaya. Hari demi hari berlalu. Perlahan kehidupan mereka mulai berubah. Rezeki Hasan terlihat semakin lancar. Usahanya berkembang, meski ia tidak pernah banyak bercerita. Namun satu hal yang pasti, Hasan tidak pernah berubah. Ia tetap pria yang sama, sederhana, rendah hati, dan penuh perhatian. Alia mulai menyadari, mungkin kebahagiaan bukan tentang seberapa besar yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang tetap ada di samping kita dalam keadaan apapun. Dan tanpa ia sadari, pria yang setiap hari ia temui dengan kesederhanaannya itu menyimpan sebuah kenyataan besar yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Waktu berlalu begitu cepat. 3 tahun sejak hari Alia meninggalkan rumahnya, hidupnya kini telah berubah jauh dari apa yang dulu pernah ia bayangkan. Bukan karena kemewahan yang kembali, tapi karena ketenangan yang kini benar-benar ia miliki. Suatu hari, Alia menerima undangan ke sebuah acara besar. Sebuah pertemuan penting yang dihadiri banyak tokoh berpengaruh di kota itu. Awalnya ia ragu untuk datang, merasa dirinya bukan bagian dari dunia seperti itu lagi. Namun, Hasan meyakinkannya. "Datang saja, tidak apa-apa," ucapnya singkat, dengan senyum yang sulit ditebak. Hari itu, Alia tampil anggun dengan hijabnya. Sederhana, namun memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang berbeda dari dulu. Saat mereka memasuki ruangan acara, suasana terasa begitu mewah. Lampu-lampu berkilau, para tamu dengan pakaian elegan, dan percakapan yang terdengar penuh wibawa. Namun, langkah Alia tiba-tiba terhenti. Di kejauhan, ia melihat keluarganya. Orang-orang yang dulu mengusirnya tanpa sisa. Jantungnya berdegup kencang. Kenangan lama seakan kembali menyeruak. Namun sebelum ia sempat mundur, Hasan menggenggam tangannya. "Tenang, aku di sini," katanya pelan. Genggaman itu seolah memberi kekuatan. Mereka melangkah masuk bersama. Beberapa orang mulai memperhatikan. Bisik-bisik terdengar.
Tatapan heran mulai mengarah pada Alia, wanita yang dulu pernah hilang dari lingkaran sosial mereka. Namun semua itu berubah saat nama Hasan disebut. Seorang pembawa acara naik ke panggung dan berkata dengan lantang, "Dan yang kita tunggu-tunggu, perwakilan dari keluarga besar perusahaan ini, putra dari salah satu konglomerat terbesar di kota ini, Hasan." Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada pria di samping Alia. Alia membeku. Ia menatap Hasan, tidak percaya. Hasan yang selama ini ia kenal sederhana, ternyata adalah sosok besar yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Perlahan, Hasan melangkah maju dengan tenang. Tanpa kesombongan, tanpa perubahan sikap. Tetap Hasan yang sama. Namun, kini semua orang melihatnya dengan cara yang berbeda. Tatapan keluarga Alia berubah drastis. Dari yang dulu penuh penolakan, kini menjadi keterkejutan, bahkan penyesalan. Mereka tidak menyangka, wanita yang dulu mereka buang tanpa harta, kini berdiri berdampingan dengan seorang pria yang bahkan jauh melampaui status mereka. Alia hanya diam. Air matanya hampir jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena ia akhirnya memahami satu hal. Apa yang dulu ia anggap sebagai kehilangan, ternyata adalah jalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tidak kembali untuk membalas. Ia tidak datang untuk membuktikan siapa yang salah. Ia hanya datang sebagai versi terbaik dari dirinya yang baru. Dan saat itu, tanpa sepatah kata pun, semua orang sudah mengerti bahwa pilihan Alia bukanlah kehancuran, melainkan awal dari kehidupan yang jauh lebih indah. Teman-teman, kisah Alia mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir dari segalanya. Terkadang, apa yang kita anggap sebagai kehancuran justru adalah cara Allah membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Alia kehilangan keluarga, harta, dan kenyamanan dunia. Ia pernah berada di titik terendah, sendirian, tanpa arah. Namun karena ia berani mempertahankan keyakinannya, Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Ketenangan hati, kehidupan yang penuh makna, dan pasangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran memang tidak selalu mudah untuk dipilih. Akan ada ujian, akan ada air mata. Tapi percayalah, setiap langkah yang diambil karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah kuat, tetaplah sabar, dan jangan pernah ragu untuk memilih jalan yang benar meskipun terasa berat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.